Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Alifia Azahra dengan NPM 247011-2007. Saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah proyek sistem aplikasi yang diampu oleh Ibu Nurmayanti MKom dengan judul Sistem Informasi Toko Sumber Tani Berbasis Web. Selamat menyaksikan. Pertama, kita mulai dengan membuat use case diagram. Kita di sini tambahkan aktor. Kita beri nama admin. Kemudian di sebelahnya kita kasih pembeli. Setelah itu kita tarik garis atau kita kasih garis untuk menunjukkan ke arah mana admin ini memulai proses. Kita kasih beberapa garis. Kemudian nanti setelah itu kita beri logo, kita beri dengan bentuk elips atau lonjong, lonjong yang hampir sama dengan bulat. Itu nanti kita kasih langkah-langkahnya seperti, ini elips, ini bentuk elips. Yang pertama nanti kita kasih login, kemudian lihat keranjang. Ini di copy aja bentuknya biar nggak ribet, biar sama juga. Nanti setelah yang pertama login, kemudian lihat keranjang, kelola produk, kemudian belanja. Setelah itu data transaksi, lihat produk, data pembeli, baru logout. Nah, dari sini kita bisa tahu ke arah mana admin ini memulai prosesnya. Yaitu pertama admin login, kemudian mengelola produk apa saja yang ada di toko itu. Setelah itu admin memproses data transaksi. Kemudian admin melihat data pembeli, barulah admin logout. Dari sisi pembeli, yang pertama pembeli login, kemudian pembeli melihat keranjang. Setelah itu ketika sudah menemukan apa yang ingin dibeli, pembeli kemudian berbelanja. Setelah itu melihat produk yang sudah dibeli itu tadi, kemudian barulah pembeli logout. Dari sini kita bisa tahu bahwa itu tadi adalah urutan-urutan dari alur use case. Pada rancangan use case diagram menjelaskan bahwa kegiatan admin melakukan login ke akun agar dapat masuk ke dalam menu halaman kelola penjualan, di mana admin dapat mengelola data atau barang yang akan dimasukkan ke dalam website. Pembeli dapat mengakses halaman menu tersebut di beranda. Jika ingin melakukan transaksi, harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk login pada sistem agar pembeli dapat membeli produk tersebut. Kemudian kita save use case ini menggunakan JPEG. Setelah itu kita membuat ke diagram activity. Dimulai dengan kita membuat activity diagram data pelanggan dan toko. Di sini kita mulai dengan bentuk
menggunakan bentuk swim line. Kita buat dua swim line, kemudian yang satu kita kasih nama admin, dan yang sebelahnya kita beri nama sistem. Alurnya kita mulai dari pertama kita mulai, kemudian turun ke bawah, kemudian from login. Setelah itu kita cek login. Jika berhasil kita login, maka kita akan pergi ke main menu admin. Itu jika berhasil. Jika kita tidak berhasil login, maka kita akan kembali ke beranda awal atau ke form login. Kita lanjut. Jika kita berhasil login, maka yang tadi kita akan pergi ke main menu admin. Setelah itu kita ke main menu data pelanggan dan toko. Setelah itu baru kita simpan dan barulah kita selesai atau end. Di sini kita buat dulu, kemudian kita rapih-rapihkan. Ini tadi di activity diagram data pelanggan dan toko. Jika tadi yang tadi sudah selesai, maka kita lanjut membuat ke data diagram activity untuk yang login. Sama seperti tadi, kita mulai dengan swim lane. Yang satu masih sama, kita kasih admin, kemudian sistem. Setelah itu kita mulai dari from login, kemudian ke cek login. Jika berhasil login, maka kita pergi ke main menu admin, kemudian selesai. Jika tidak berhasil login, sama seperti tadi, maka kita akan kembali ke beranda awal atau ke from login. Seperti itu alur dari activity diagram login. Di sini kita buat, tidak lupa kita untuk merapi-rapikan garis, kemudian bentuk, dan semuanya. Nah, di sini kita bisa melihat kurang lebih bentuk akhirnya atau selesainya itu akan seperti ini. Ini tinggal kita kasih garis akhir, garis penutup menggunakan ini kita tulis dulu di sini F dan sebelahnya ini kita rapikan dulu. Kita kasih lagi untuk yang di sebelah kanan di sistem T. Kemudian barulah di sini kita save hasil dari diagram activity ini. Kita save menggunakan JPEG. Selanjutnya kita membuat rancangan kelas diagram. Yang pertama kita gunakan simbol kelas. Menggunakan simbol kelas, yang pertama ada admin, isinya ada ID, nama, alamat, nomor telepon, username, password, dan level. Kemudian ID berhubungan langsung dengan kelas transaksi, ada ID transaksi, tanggal transaksi, total bayar, jumlah uang, diskon, pelanggan, nota, kasir, produk, dan ID admin. Kemudian di bawahnya ada produk, yaitu ID produk, nama produk, kategori, satuan, harga jual, harga beli, dan stok.
Kemudian di stok ada ID stok, ID produk, dan jumlah stok. Setelah itu kita detail transaksi. Di situ ada ID transaksi, ID produk, dan jumlah. Terakhir ada kategori, ada ID kategori, dan nama kategori. Admin berhubungan langsung dengan transaksi. Objek admin mewarisi ID admin, objek transaksi mewarisi ID admin. Objek transaksi berhubungan dengan produk dan detail produk. ID transaksi diwariskan ke detail transaksi. Objek produk berhubungan langsung dengan stok dan kategori dengan pewaris ID produk dan kategori. Jadi kurang lebih beginilah hasil dari kelas diagram yang sudah saya buat. Sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurmayanti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.